Sekarang saya ke Arya Sinulinga sebagai juru bicara Menteri Kok BUMN. jujur bicara Menteri BUMN, Bang? Sebagai Arya Sinulinga aja, lebih enak diskusinya. Itu sampingan. Dan sayangnya tadi si Ekoku tadi nggak nyebut-nyebut tuh Menteri BUMN, padahal calon kuat kan. Abang itu kesana, Bang, masih jauh, Bang. 2024 itu, Bang. Penentuan tahun depan. Sekitar Oktober ya. Oktober tahun depan, masih panjang, masih jauh lah. Jadi Pak Erik ini nggak kesana, belum kesana arahnya lah. Nggak kesusu lah ya. Nggak kesusu lah kita. Pak Erik itu nggak kesusu. Sekarang beliau punya kerjaan, dia kerjanya rapi dan bagus, dia kerjakan semua. Dia rapihkan BUMN-nya, dia bagusin BUMN-nya. Ya kata Bang Trimet tadi, kalau kerja bagus dari rakyat, ya terserah rakyat lah. Tapi nggak ada gunanya, Bang, kalau kerja nggak bagus kitanya ini. Jadi Siapa? ya, Pak Erik. Yang kerja nggak bagus siapa? Nggak ada gunanya kerja nggak bagus, kalau Pak Erik nggak kerja bagus, nggak ada gunanya. Jadi beliau harus, biasanya kerja aja Pak, menangani BUMN-nya, transformasi BUMN-nya, menangani BUMN yang sakit-sakit, yang rugi, yang perlu dipoles, perlu diperbaiki, ya itulah kan kerjaan Pak. Garuda seperti itu, diperbaiki, mudah-mudahan lautnya juga beres. Nah itu yang dikerjakan. Jadi jelas ukuran-ukurannya, kalau kerja bagus habis itu, ini ya terserah kita, tapi sampai hari ini nggak ada lah, kita nggak mikir sejauh itu Bang. Pokoknya dia kerja aja dulu, Pak Erik itu. Ya nggak kesusu, tapi yang kesusu siapa? Yang kesusu di mana Pak? Nggak, yang kesusu untuk jadi calon siapa? Aku nggak tahu siapa yang kesusu Bang. Oh nggak tahu. Kenapa Pak Jokowi ngomong bahwa ojo kesusu? Nah itu sama kalau gitu. Bahwa memang Pak Jokowi pun bilang kan ojo kesusu kata Pak Jokowi. Iya, jangan kesusu, berarti ada yang kesusu kan. Mungkin mungkin pendukung-pendukung, relawan-relawan itu yang kesusu Bang. Mungkin. Karena kan mungkin ini kan juga heran ya, baru kali ini juga baru 2 tahun sudah tinggi begini intensitas untuk Pilpres. Kita tahun 2000 sebelum Pak Jokowi pun di akhir-akhir juga 2014. Kemarin pun sekitar 2018 juga, 2017 juga baru mulai panas. Sebelumnya enggak, baru kali ini, baru setahun pertama udah heboh semua orang masalah Pilpres. Jadi sebenarnya ini banyak yang kesusu aja sebenarnya. Ya manuvernya udah luar biasa, ada partai 3 berkoalisi, padahal katanya mereka itu udah koalisi selama ini, ngapain lagi bikin koalisi lagi? Kalau itu Bang kan namanya juga kan bunga-bunga lah mungkin ya, atau ada spanduk aku lihat di Jogja atau di mana, Nasdem untuk Anies Baswedan 2024. Itu mungkin ojo kesusu enggak yang gitu-gitu? Atau, ya jadi kalau ya, atau itu kesusu apa enggak itu Bang? Ada juga partai apa itu dukung Muhaimin jadi capres 2024. Apa? Ya. Gak kesusu enggaknya tanya Pak Jokowi. Pak Jokowi yang bilang ojo kesusu. iya Pak Jokowi bilang ojo kesusu. Ya maksudnya apakah itu yang contoh kesusu itu yang gitu-gitu kan? Jadi sebenarnya kita lihat Bang, ini tadi ya misalnya Bang Hensat gitu ya, agak sedikit sentil nih. Ya, lebih kepada untuk manas-manasi situasi aja mungkin. Biar panas, biar heboh gitu ya. Gorengnya enak. Udah biasa kita lihat Bang Rocky Gerung gitu kan, menulis ada perpecahan, kayaknya ini udah nggak mau lagi didengar. Ini kan membuat situasi agak-agak bikin seru lah gitu. Jadi makin sih, kalau nanti kan kurang juga kerjaan pengamat Bang. Jadi pakai itu spekulasi. Sedap. Iya, kalau saya lihat ini Untung gue dosen. jadi kalau kita lihat Bang, ini lebih kepada banyak para pendukung di bawah, dia sudah ojo kesusu, para pengamat pun memanas-manasi. Kalau Bang Trimet tadi kan dari partai yang memang punya tiket untuk itu, santai-santai aja kayak Bang Trimet, slow-slow aja. Semua partai-partai tadi soal dia ada koalisi, mungkin itulah bagian dari strategi sambil mencari gitu. Ya. Udah, dia bukan tiket lagi, boarding pass. Udah, ya boarding pass. Kalau dia boarding pass, jadi santai gitu. Ini kan yang banyak saya lihat malah sebenarnya para supporter dan para pengamat-pengamat. Dan ketika misalnya Pak Jokowi lagi begini, tiba-tiba begini dan sebagainya, semuanya dia mati. Kayak dukun aja semua. Sebenarnya bagusnya kita undang Rara itu loh. Sambil Mbak Rara muter-muter gitu kan bisa langit bisa langitan langsung bisa ketahuan nih. Cuma bagi Bang Rocky ini kan mengasihkan ketika bisa
Bang Rocky kan posisinya sekarang ini adalah ini ya, apa namanya? Belum ngomong dari sentil-sentil. Sedap ini. Ini kan artinya apa? Kan aku cuma baca itu kan. Jadi ketika dia melihat, kan posisi beliau selalu sekarang ini adalah berada di posisi berseberangan sama pemerintah. Dan ketika melihat ada di tengah koalisi pemerintahan ini, ada celah-celah untuk membelah-belah. Itu mengasihkan mungkin bagi Bang Rocky gitu. Maksud Anda mengadu domba? Itu abang yang ngomong, bukan aku loh. Ya, Itu abang loh, aku gak ada. Itu abang tahu tegas, itu bukan spekulasi. Aku gak tahu tegas gitu. Jadi Bang Karni kalau saya lihat, ini lebih kepada banyaknya pengamat, habis itu membaca-baca situasi, semua ditafsirkan jadi ahli tafsir. Setelah ahli tafsir, habis itu dibelah-belah. Ahli belah. Habis itu akan senang ketika koalisi pemerintahan agak-agak terbelah dilihat oleh publik. Memang ini pengamat, ada aja pengamat. Pengamat itu. Aduh. Jadi kalau saya begitu Bang, ini lebih kepada itu aja. Jadi lebih kepada Enggak, kalau saya melihatnya enggak begitu. Mereka ini menganalisa yang sudah terbelah tadi. Udah membelah diri baru dianalisa. enggak lah Bang. Saya rasa enggak, belum Itu yang tadi saya bilang spekulasi Bang. Itu Soal masih belah lama. atau tidak itu spekulasi. Jadi sebenarnya ini hot bukan karena PDIP, bukan karena Pak Jokowi, bukan karena Ibu Mega atau apapun namanya. Yang bikin hot ini apa? Bang Rocky. Henry Satrio. lupa Henry. Iya, ini yang bikin hot. Kenapa jadi- Kalau kita petakan analisisnya, mereka yang bikin hot. Sebenarnya akhirnya karena bikin hot, akhirnya Bang Trimet dipanggil, Ganjaris dipanggil. Akhirnya gara-gara itu sebenarnya mereka yang membuat ini. Abang Saya- Arya ini saya lebih lihat orang- ini adalah usaha-usaha untuk mencoba untuk membuat pemerintah agak-agak Kita terbelah-belah ngapain bikinnya. bikin hot Politika orang aja. yang bikin hot itu Erlangga. Tuh kan. Yilmaz. Dia ngapain bikin koalisi sendiri gitu kan? Urus minyak goreng aja kocar kacir dikasih ke LBP kan, malah bikin koalisi. Jadi makanya lucu-lucu juga tapi seru lah. Atau kan lucu tuh. Jadi, Abang Arya ini kan pernah di posisi itu, cari yang seru. jadi kalau saya lihat Bang lebih kepada itu aja. Mereka mendapatkan seperti tanda kutip amunisi. Amunisi untuk membelah-belah aja. Tapi saya rasa semua juga Yang kasih ide amunisinya dari pemerintah juga. enggak. Itu lebih kepada hanya gara-gara Pak Jokowi, Bu Mega nggak datang ke Solo, habis itu langsung bikin seperti ini. Dibilang bahwa Bu Mega tidak datang, Pak Jokowi nggak datang ke acara di BIN, langsung diputar seperti ini. Ketika Bu Mega nggak datang ke ND, dibilang seperti ini kan semua tafsir-tafsir dan membuat seakan-akan pemerintahan ini, partai ini, koalisi ini terbelah-belah. Ini kan ada usaha-usaha. Kalau bisa saya nakal gitu ya, ini ada usaha-usaha untuk menghambat langkah-langkah pemerintah untuk memajukan Indonesia. Super sih. Tapi kan ini kan ide-ide aja. Jadi bagi kita, kalau saya lihatnya Bang, ini udahlah, ini kita anggap bunga-bunga demokrasi aja lah. Supaya lebih heboh dan lebih hot saja. Pokoknya Bang, saya mau dipecah-pecah gimana juga Arya Sinulinga ini abang saya, teman saya. Jadi saya ketawa aja. Jadi Bang gitu Bang Arielias. Ini lebih kepada bunga-bunga. Saya rasa tidak perlu sampai terlalu jauh kita lihat ya. Jangan kita berikan sebuah skenario besar. Tidak lebih daripada itu saja. Nah ini negaranya Bang Rocky habis ini. Pasti arahnya ke sana. Terima kasih Bang. Itu spekulasinya berlebihan Bang Arya tuh. Orang kita nggak Pokoknya bikin- jangan mau kita terbelakang. Kan gini Bang, kita kan sama-sama tahu pengamat itu tidak akan bersuara kalau tidak ditanya kan. Ya. Siapa yang nanya? Oh enggak, kadang-kadang kan Bang, sekarang ini beda Bang. Ah, gimana? Kalau dulu harus ada butuh wartawan Ah. untuk buat itu. Kalau sekarang nggak perlu Bang, tulis saja di sosmed, terus selesai, dibaca. dibaca. Terus Iya, Bang. kemudian Kemarin ditulis kemarin Pasti. sosmednya Bang Asik. Henry seru itu loh. Iya, iya. makanya. ini semua skenario Bang Henry Jadi aja. nggak perlu bla, bla. ditanya. Ya Henry kan, nggak perlu ini ditanya. kan sudah jadi seru langsung Bang. keluar. Ini jadi isunya seru sampai Bang Trimet harus turun tangan nih kan ke bawah. Itu gara-gara itu juga. Jebakan-jebakan Bang Henry sama Bang Rocky aja. Padahal itu ya Pak Arya ya. Yang disentul itu kan cuma peresmian kampus Smart kan. Ya kan? Pengembangan sekolah intelijen, penekanan pada medical intelligence dan segala macam itu kan kemajuan kurikulum yang dahsyat di bawah kepemimpinan Pak Budi Gunawan. Saya pikir juga presiden terlalu besar kali ya untuk diundang untuk datang ke sana ya. Makanya. Karena masih banyak urusan lain yang lebih penting. Jadi kenapa mesti Kenapa kemudian mesti media- diingetin Kenapa gitu? media kemudian? Gak usah Bang. Ini gak usah mau kita ya ini hanya itu aja. Jadi bunga-bunga aja ini. Bunga-bunga aja. Kita tunggu aja lihat Bang Rocky sering ngomong pasti gitu arahnya. Pasti udah tahu gua arahnya kemana. Jadi Ganjar Erik nih Bang. Hah? Ganjar Erik. Gak ada urusan. Oh nggak ada urusan. Kita 2024 masih lama ini, masih panjang. Gitu Bang, Karni. Masih jauh Belanda Bang, tenang aja lah.
Ini yang nggak tahan ini, Bang Rocky ini nggak tahan dia, pingin banget cepat-cepat pemilu. Itu aja. Ku pancing terus nih. Jadi yang pengen seru-seruan itu Arya Sinulinga sebetulnya. Ini berbalik aja ini. Aduh, gara-gara spekulasi ini. Sekarang giliran Rocky Gerung. Oke, terima kasih. Sebetulnya saya nggak berminat politik sebulan ini. Karena saya lebih suka nonton perdebatan di ruang pengadilan antara Johnny Depp dan Amber Heard. Itu lebih berminat. Jadi Anda bayangkan, Anda ikuti logika dari para pengacara yang duel argumen di situ tuh. Apa Pak Jokowi nonton? Pasti enggak. Tuh. Apa Ibu Mega nonton? Pasti enggak. Apa Erick Thohir nonton? Pasti enggak. Karena masih banyak urusan negara yang lebih penting. Iya, apa Ganjar nonton? Pasti enggak. Padahal itu adalah pelajaran tentang argumen itu. Berbulan-bulan tuh. Dan akhirnya, kita dari awal kita punya intuisi bahwa Johnny Depp akan menang. Ternyata dia nggak menang sempurna. Karena Amber juga dapat hak 2M, Johnny dapat 70 itu. Kenapa begitu? Karena pengacara Johnny Depp pernah mengucapkan sesuatu yang di dalamnya ada ketidakjujuran. Karena itu dia dihukum supaya Amber dapat. Begitu etikanya. Jadi kita percaya kalau pengadilan itu betul-betul dihuni oleh orang yang berpikir. Demikian juga politik itu. Nah kalau sekarang kita balik ke Indonesia setelah saya sebulan itu masuk dalam ruang pikiran orang Amerika, kita balik ke sini. Kita bertemu dengan politik yang mondar-mandir dari ATM ke toilet ATM. Bandingkan kualitas itu. Jadi itu intinya. Kan itu faktanya kan. Ngapain kita dengerin orang ngoceh di toilet, terus tiba-tiba ada di ATM lagi, ngoceh lagi itu. Jadi saya mau bandingkan. Berarti itu abang politik-politik. Enggak. Iya, oke, gitu. Karena itu kayak. Nah, supaya itu kita hilangkan percakapan itu, kita undang percakapan yang bermutu dalam politik. Itu yang ingin saya ucapkan setiap hari. Pertanyaannya adalah, siapa yang berhak atas dasar kalkulasi apapun untuk meniti karpet merah di istana nanti itu? Atau siapa yang akan menggulung karpet Jokowi lalu memberikan karpet pada seseorang tuh? Pertanyaannya begitu. Apakah Pak Jokowi akan gelar karpet buat Ganjar? Atau Pak Jokowi akan gelar karpet buat Erick Thohir? Ibu Mega akan gelar karpet buat Prabowo atau buat Anies? Jadi persoalan karpet siapa yang akan digelar di situ. Supaya ada karpet baru, karpet lama mesti digulung. Dan itu saya nggak bayangkan karpet itu digulung di 2024. Sebelumnya pasti sudah tergulung. Dengan alasan apapun. Kalau kita bikin political analysis, political economy analysis, sociological point of view, terlihat semua variabel ada di istana hari ini. Jadi lepas dari survei kedai kopi, atau ocehan saya di mana-mana, gak ada urusan. Itu cuma komentar terhadap keadaan di istana tuh. Yang memang udah berantakan. Apakah saya senang istana berantakan? Elitnya bunuh-bunuhan? Senang. Pasti itu. Bentar. Memang. Kenapa? Itu tujuannya. Yes. Bangsa ini hanya selamat, hanya akan tumbuh kalau elitnya gugur dulu tuh. Kita menyelamatkan bangsa dengan cara apa? Bunuh elitnya. Aneh juga. Aneh, saya terangin kenapa dia aneh begitu. Dia jadi aneh karena setiap orang nggak bisa berkompetisi bebas karena elit ini pasang barrier to entry. Lah siapa bang? Yang namanya threshold 20%. Siapa yang pasang? Coba saya ulangi kalimat saya, coba diputar lagi. Ya, siapa yang pasang? Elit yang mana? Tahun berapa? Terus lagi, 2 kalimat lagi Anda terjebak nanti. Enggak, tahun berapa? Iya, terus lagi, kalimat terakhir Itu coba. aja, tahun berapa? Anda nggak tahu undang-undang yang masang threshold itu. Nggak perlu saya jawab, baca aja undang-undangnya, undang-undang tahun berapa. Elit Nomor mana? 17. Bukan elit yang sekarang, elit yang Undang-Undang sekarang. nomor 17 tahun 2017. Udah, dia jawabin, udah, dicatat tuh. Catat baik-baik. Undang-undang pemilu. Dan dicatat, disimpan di otak, jangan disimpan di toilet. Nggak mungkin. Bagaimana nggak mungkin? Jadi nggak ada undang-undang itu. Ini si Boni baru bilang. Iya, sebelumnya kapan itu ada? Disertasi saya soal itu. Buset. Ya, sekarang bang, ada 2 sebelumnya untuk parlemen untuk presiden. Iya, Besok apa kapan? lagi? Presiden besok kapan mulai ide itu? Udah, kalau udah saya terusin ya. Jalan pikiran saya. Oke, udah. Arya, udah. Dapat poinnya, oke. Jadi problemnya ada soal karpet. Karpet merah. Anda tahu sejarah karpet merah ini, depan saya ada karpet. Saya terangin.
Ya ada merahnya, dia menghubungkan merah ke merah tuh. Yes. Karpet merah selalu dianggap disediakan untuk pemenang. Artis hebat, karpet merah presiden. Padahal sebetulnya kalau kita belajar Greek tragedi Greek, saya kira yang paham sedikit-sedikit Boni. Di dalam mitologi Greek, karpet merah itu adalah jalan menuju kematian itu. Kalau itu saya pahamnya banyak. Banyak, oke. Kalau begitu nggak usah sambung-sambung, pahami di hati aja. Yang bisa ngomong kalau pahamnya sedikit-sedikit. Oke ya. Satu waktu ada perang Troja. Jenderalnya namanya Agamemnon. Saya mulai ingat-ingat karena saya lihat karpet merah. Agamemnon adalah raja Yunani. Istrinya namanya Clytemnestra. Agamemnon memenangkan perang di Troja. Anda bisa baca perang Troja itu. Nanti cariin buku, kasih pada Erick Thohir supaya dia baca itu. Waktu Agamemnon pulang ke Yunani, Trojan Horse, sebagai pemenang, dia disambut oleh istrinya tuh. Istri bilang begini, hai rajaku, berjalanlah di atas karpet itu supaya kakimu tidak kotor gitu. Agamemnon mencurigai istilah itu. Karena dia merasa ada sesuatu yang gak beres. Kenapa istri saya begitu sempurna mengucapkan itu? Di ujung karpet, Agamemnon ditusuk oleh selingkuhan istrinya. Karena istrinya tahu Agamemnon berselingkuh juga. Politik, perselingkuhan politik selalu terjadi di atas karpet merah. Di ujungnya itu. Apa yang bisa kita pelajari dari situ? Bahwa nanti kita bergembira seolah-olah akan ada karpet merah buat presiden baru. Padahal sebetulnya karpet itu akan berwarna merah karena berdarah-darah. Tadi kita udah mulai lihat bagaimana. Coba kita bayangkan 2024 nggak bakal terjadi karena akan berdarah-darah dari sekarang. Konflik itu udah sangat besar. Tadi Framing itu, framing. ya framing untuk untuk apa framingnya? Bukan. Bahwa berdarah-darah. Untuk Iya. spekulasi. Oke, bisa nangkap nggak abstraksi dari berdarah-darah? Aku nggak bisa bikin yang lain. Framing itu. Oke. Dan Itu mengarahkan bahwa itu akan ada perpecahan, ada pembunuhan, ada apa, konflik dan sebagainya. Belum tentu juga. memang Lu betul-betul berdarah juga. Oke. Makanya itu framing. Oke, betul. Anda betul tuh. Belum tentu berdarah-darah artinya tidak juga tidak berdarah-darah. Itu logikanya begitu kan. Yes. Sama juga. Iya, karena itu Makanya kita jangan terjebak pada framingnya. ya jangan terjebak pada framing yang satu pihak. Oke. Pihak yang lain boleh. Kan begitu kan framing? Kan framing Anda buat mencegah pihak saya masuk dalam framing. Makanya kita Iya, jangan jawab, jangan-jangan ada 20 framing di sana. enggak, saya cuma bikin satu framing karena Ya, karpetnya itu cuma karena satu. framing Anda. Kita bikin framing 20 Ya, aja. apa framing Anda? Ya apa aja, bahwa damai-damai, aman-aman. Boleh. semua sosialisasi, bisa Saya aja. bicara karpet istana, bukan karpet di toilet. Di toilet Sama nggak perlu aja. karpet. Lo kan memang pernah menginjak karpet istana? Ngapain saya injak karpet istana? Kok kalau nggak tahu pasti nggak kenal juga kadang-kadang bentuk Saya- karpetnya. Oke, yang saya Tahu nggak warnanya apa? betul. Warnanya merahnya beda nggak? Ada gambar yang lain nggak di sana? Nah, berarti kan belum tentu juga versi Anda karpet Oke, merah. kalau karpet toilet warnanya apa? Emang ada karpet di sana? Di toilet? Di toilet. Ada. Kamu nggak tahu ada karpet di toilet? Karpet mana dulu? Toilet mana dulu? Makanya abang jangan ke hotel aja. Kadang-kadang ke toilet yang di mana-mana gitu. Di toilet itu ada karpet yang ada logo BUMN. Loh. Itu. Inilah bang. Itu artinya bagus. Di mana-mana ada Tapi BUMN. ini- Keren itu BUMN itu. Coba tuntasin analogi tadi itu yang Ya, yang karena berdarah. itu framing itu saya atasi dulu ya. Ya, ya, bagus itu. Framing abang gitu aja lah. Gitu aja. Klaim dulu gitu. Biar dia terusin dulu. Selesaikan. Oke, saya lanjut perlahan-lahan. Kenapa dia bakal berdarah? Karena kelakuan elit yang tadi bikin barrier 20%. Kalau nggak ada itu, Prabowo nggak semacam kehilangan arah mondar mandir kemana-mana. Kalau nggak ada itu, nggak ada Ganjar yang dibully itu. Karena ada, Ya cuma itu aja bang. Yang lain sebut dong. Anies kayak yang lain sebut dulu dong. Apalagi itu. tambahin aja sendiri. Lah, abang sendiri lah tambahin lah. Biar enak. Oke, saya tambahin ya. Tambahin lah. Biar Oke. enak. Semua disebut bang. Oke, saya tambahin pelan-pelan. Ayah juga bang. Oke, saya tambahin. Handshot bang, tambahin bang. Saya akan tambahin itu. Anies tidak mengucapkan soal 20%. Karena memang dia nggak punya tiket 20%. AHY mengucapkan 20% dalam upaya untuk meminta nolkan itu. Beda. Udah.
Dapat ucapan saya. Anies bahkan Anies. minta resmi dari BUMN nggak dikasih, apalagi nyogok. Anies pernah minta? Anies pernah minta nggak? Hati-hati. Gimana menjawab sesuatu yang udah ada di koran? Itu bukan Anies. Anies bukan, Bos. Siapa yang minta? Anies bukan. Tunggu, saya minta siapa? Yang minta siapa? Siapa? Yang minta siapa? Siapa? Ya, dengerin itu aja. Iya, itu bukan Anies. Iya, bukan Anies, udah. Ya, udah jangan dijawab terus. Ya, Gak karena selesai. itu, jadi kesulitan kita adalah bahkan membaca simbol nggak bisa itu. Tentu aja Anies nggak mungkin datang pada Erick Thohir. Nah, Bang, itu kenapa? Emang dia bukan gubernur? Banyak gubernur minta kemana-mana, Bang. Di dalam praktek yang sudah kita baca itu ada krisis soal Formula E. Dan sampai sekarang nggak ada kejelasan. Tadinya dibilang iya lalu enggak itu. Tapi lupakan Anies dulu lah. Iya, Dan saya kira Anies Dari pantas. awal saya mau lupakan. tapi Anies dia pantas minta. dilupakan. Anies pantas dilupakan. Udah titik. Nah sekarang saya mau kembali ke analogi karpet merah. Nah, saya- Karena bagian nanti saya mau Nah, respons. this- Saya mau respons. This is my part. Oke. Saya lanjut ya. Kan tadi pertanyaan Sinulinga. Apa yang akan membuat karpet itu yaitu threshold 20%. Masih ada komplain? Sebelum saya terus. Terus saja. Yes. Oke. Jadi di situ battlefield-nya di situ. Dan itu yang kita minta masyarakat sipil menerangkan mengapa Pak Jokowi nggak mau cabut itu. Anda akan protes itu DPR, itu open legal policy, itu Mahkamah Konstitusi itu. Sekarang ada problem, ada perkawinan. Suatu waktu misalnya iparnya itu makan malam dengan Pak Jokowi. Bang, jangan Nah, kesana. saya mau you berjanji Enggak, tadi nggak menghalangi saya bicara. Oh, iya, iya. Nanti aja udah ntar. Lanjut ya. Ya terus. Ada makan malam, terus Pak Jokowi dengar ILC. Itu di ILC masih diomongin ya soal judicial review itu. Terus kata Pak Ketua Mahkamah, iya kami lagi berpikir untuk ya kira-kira membahas ulang. Karena memang tekanan publik besar sekali Pak Jokowi itu. Pak Jokowi tatap iparnya itu. Terus Pak Jokowi jatuhin sendok peng. Sebagai tanda bahwa Jokowi nggak setuju. Framing memang. Kita mesti bayangkan sampai di situ politik itu. Yes, itu gunanya. Supaya kita nggak muter-muter di toilet pikirannya. Kita, saya masih mau lanjut. Nanti, Tuh, Anda nyindir bisa, apa bisa. Tapi gini, saya gini. Gak biar dia dulu deh. Arya. Saya tuh pengen Tambahin ini minum. komentar itu soal analogi tadi. Biar nanti diskusinya makin lebih mendalam. Katanya sampai ke situ, Bodi. Tenang aja. Ya, saya sudah tunggu di tikungan depan. Jadi mohon dilanjutkan. Ya, Daripada tikungan saya itu tunggu nanti di kesepian. Ancol itu. Jadi itu poin saya itu. Karena itu kalau tadi judulnya Presiden pilihan Jokowi atau pilihan Megawati. Siapa yang peduli? Kan itu opsi di 2024. Masyarakat sipil nggak bicara 2024. Dia bicara 2 minggu lagi, dia bicara 2 bulan lagi tuh. Nah bagian itu yang ingin saya terangkan sekarang tuh. Supaya karpet itu tidak sekedar dipajang untuk diperhatikan merahnya. Tetapi nggak akan ada yang lewatin karpet itu di 2024. Karena perubahan politik di dalam analisis saya tidak akan berlangsung di atas karpet. Di jalan. Dipaksa oleh people power. Tentu Anda kaget dengan analisis itu. Karena Anda terbiasa berpikir normatif 2024. Sama seperti orang berpikir 98 gak mungkin terjadi, baru 1 tahun. Soeharto dipilih kok. Dan mahasiswa dan buruh bilang enggak. Kita nggak akan lihat perubahan politik di atas karpet istana. Kita mau bikin itu di depan DPR, di jalan-jalan. Itu terjadi itu. Framing. Di frame sejak awal. Itu fungsi framing. Saya lagi bikin framing supaya itu terjadi nanti. Karena saya nggak ingin lihat 2024. Jadi itu dasarnya. Tuh. Sekarang kita masuk pada hal yang betul-betul ada di depan mata kita. Ada daftar calon-calon presiden disodorkan pada publik. Anda pilih siapa? Survei siapa? Saya tanya. Survei sini, oke. Kenapa sama semua survei? Ya karena begitu metodologinya tuh. Oke. Pilih di antara 10 ini siapa yang akan Anda pilih? Saya bilang,
Jangan 10. Setiap orang berhak jadi presiden itu. Kenapa cuma 10? Hanya itu yang terjaring. Oke. Karena hanya itu yang terjaring, maka pertanyaannya bukan siapa yang akan Anda pilih. Siapa yang akan Anda coret pertama dari daftar itu. Jadi saya akan kampanye, daftar yang ada, mau siapapun namanya di situ, publik pilih siapa yang Anda coret pertama, bukan siapa yang Anda pilih pertama. Karena ada faktor ketiga, bahwa seolah-olah politik hanya menghasilkan 2 daftar itu. Kenapa? Karena 20%. Nangkap logikanya. Kenapa cuma 2 pola itu? Bagian ini adalah Anies dan Puan misalnya. Siapa kingmakernya? Yusuf Kala, tadi diterangin. Karena itu Prabowo akan bikin blok lain. Selesai problem. Terus masyarakat sipil, buruh, mahasiswa. Ada di mana di dalam blocking itu? Kita mau ajukan orang lain tuh nggak bisa. Udah selesai. Karena 20%. Paham matematiknya, Saudara Arya Sinulinga? Yes. Kalaupun Anda ngomong, Anda nggak bisa bantah itu. Jadi sekali lagi, kita mau ucapkan demokrasi di dalam pengertian yang paling dasar, free competition. Karena itu intinya kan. Jadi kalau Anda ngecap soal si ini, si Ganjar, si ini, mau Anies, siapa segala macam itu. Kalau nggak dimulai dari free competition, garis start yang sama, artinya kita akan masuk pada jebakan seperti Agamemnon. Terima kasih. Kalau saya boleh tafsir Bang, tadi kan legenda Yunani yang diambil oleh Paroki ini menarik sebetulnya. Kalau ditafsir dan linear berpikir lurus gitu ya. Dikasih karpet merah, versus di ujung disembeli, itu kan sebetulnya menandakan you dikasih ruang di mana you dihormati di situ, tapi you dihormati itu hanya sebuah proses untuk lu dibantai di habis, di ujung kan. Nah, dia mau mengatakan bahwa politik itu juga ya seperti itu. Dan kedua tafsirannya bahwa proses politik itu proses yang berdarah-darah. Proses yang keras, bukan darah secara literal, tetapi darah dalam pengertian perjuangan yang keras ya, perjuangan yang menelan biaya besar dan segala macam. Tapi begini, itu satu perspektif yang bisa dikategorikan perspektif pesimistis. Atau mungkin kaum skeptis lah. Kaum skeptis yang melihat kekuasaan memang selalu dari perspektif negatif ya. Pak Rocky. Saya agak ke kanan sedikit. Saya melihat dari dimensi yang optimistik. Ya, agak mungkin ada skeptisismenya, tetapi saya lebih optimis bahwa proses politik ini kalau di tangan orang-orang yang benar dan dijalankan sesuai dengan prosedur demokrasi yang betul, tidak akan ada itu darah di atas karpet. Kalaupun dia merah, itu yang merah. Anda sebut prosedur demokrasi benar 20%? Saya belum masuk ke situ. Oke, sekarang aja masuk supaya. Nah, sekarang saya masuk ke situ. Oke. Sebagai seorang akademisi, tentu saya mempersoalkan 20% dulu dari awal. Ya sudah, saya udah jawabannya. Tapi harus ada argumentasinya. 20% itu saya persoalkan, dan itu satu esensi di dalam disertasi doktoral saya. Saya persoalkan dari dimensi partisipasi publik di dalam berdemokrasi kan. Karena apa? Partisipasi dikebiri ketika ada threshold yang membatasi. Nah, tetapi ada konteks, itu dihilangkan. ada konteks partikular yang ini harus kita pertimbangkan dan sifatnya situasional. Bahwa Indonesia hari ini menghadapi ancaman yang jauh lebih serius dari sekedar berdemokrasi secara berkualitas atau tidak. Ancaman yang serius itu adalah masuknya ideologi transnasional yang ingin menghancurkan Pancasila. Oleh karena itu perlu 20%? Oleh karena itu dalam situasi tertentu, Perlu 20%? sebentar, dalam situasi tertentu negara perlu memanfaatkan yang namanya coercive power. Secara hukum, secara teoretis itu dibolehkan. Negara memakai yang namanya kewenangan koersif. Apa fasilitasnya? Kewenangan koersif adalah ada semua upaya pemaksaan. Dalam konteks apa? Baik pembatasan jumlah partai, pengaturan pertempuran, kontestasi di dalam pemilu, itu juga perlu diatur. Maka saya berpikir, ada catatan itu di bagian critical points saya di disertasi itu, yang kemudian jadi buku terbit tahun lalu di Pennsylvania, bahwa 20% bagi Indonesia hari ini adalah sebuah upaya menyelamatkan ideologi negara karena situasi ancaman kepungan kekuatan-kekuatan transnasional. Tetapi ke depan idealnya Indonesia harus representatif demokrasi Indonesia ini harus thresholdnya turun supaya ada peluang partai baru bisa masuk dan sebagainya, sehingga nanti partisipasi publik itu betul-betul hidup. Karena hanya partisipasi publik, yang bisa menghentikan ambisi oligarki. Enggak, saya sebentar. Hanya partisipasi publik. Tapi untuk situasi sekarang Saya mau setuju. balik ke disertasi Anda sebentar.
Riset Anda tahun berapa ke tahun berapa sehingga menimbulkan Saya konklusi memakai contoh kasus Undang-Undang Pemilu tadi tahun Bukan. 2017. Maka bahwa risetnya tahun 2018 Apa? pasti. apa 2017? Undang-Undang 2017 soal Iya, pemilu oke, tadi yang mengatur oke. pasal 222 itu. Oke, Soal alasan threshold. alasan Mahkamah Konstitusi menolak judicial review disebutkan nggak di situ bahwa karena mereka baca buku disertasinya Anda, maka dia hambat orang mengajukan judicial threshold. Persoalannya begini Pak Rocky. Seorang ilmuwan melihat realitas politik Kayaknya karena itu berbeda dengan para pelaku politik. justru itu Dengan negarawan, dengan politisi itu akan sangat berbeda karena mengatur sebuah negara tidak berhenti Ya, di dan teori. itu hal yang Mengatur sebuah negara seringkali harus melampaui teori. ya, Nah, elementary Pak Trimet problem tahu itu. Iya, Bagaimana membela kepentingan umum ternyata harus keluar dari pakem teoretis, konseptual. Ya, ya, karena untuk itu, menyelamatkan hal yang lebih besar. Ya, ini Nah, kan- di situ akhirnya saya harus menurunkan ekspektasi intelektual saya. ya, Saya kira oke. waktu kita Jadi udah sampai akhirnya Terakhir nih. Tunggu. Saya mau terakhir. Akhirnya saudara Boni membatalkan ekspektasi intelektual karena dia Bukan lihat, membatasi, menunda oke, menunda artinya tidak bisa diaktifkan. sementara. Iya, kapanpun. Karena Anda akhirnya tahu bahwa dalil Anda itu bukan itu yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi. Exactly. Yes. Saya sedikit. Tetapi prediksi saya dalam disertasi Nah, 2000. itu prediksi itu nantilah, itu spekulasi Enggak. juga prediksi. Oke. Saya sedikit aja, Bang. Oke, silakan. Iya. Saya simpel aja. Tadi kan bawa Pak Jokowi. Pak Jokowi itu nggak maju lagi 2024. Dan dia nggak punya kepentingan untuk berkuasa berikutnya. Siapa sih? Siapa yang percaya? Siapa yang percaya orang yang Sebentar berkali-kali dulu, sama bohong? saya nggak percaya sama Anda juga, sama juga. Jadi beliau tidak maju lagi 2024. Ngapain harus beliau untuk menghambat-hambat orang? Jadi nggak ada urusan untuk itu, satu. Yang kedua, makanya tadi sejak awal saya katakan, sejak awal kan saya santai ketawa-ketawa ya, bahwa ini ketika ada pertentangan tadi semua, itu dinikmati oleh Bang Rocky Gerung. Pastilah. Karena apa? Memang tujuan beliau adalah membuat framing sehingga nanti namanya dia nggak berharap bahwa nanti ini nggak ada pemilu 2024 yang adalah sebuah gerakan rakyat people power. Jadi kalau elit Memang ataupun itu. itu makin banyak berantem makin happy. Betul. Iya kan? Saya- Itu tujuan itu kan. Benar, Betul. saya happy karena dihambat hal yang esensial 20%. Enggak, bukan. Saya gini. Karena gini, pada saat tahun 2019 yang lalu gitu ya misalnya, pertempuran 2019 yang lalu, Oke. Bang Rocky nggak peduli tuh sama electoral result, baru sekarang dia peduli. Soal Dulu dia nggak peduli, dia ikut bertempur juga mendukung salah satu pihak dan lawan Pak Jokowi juga iya. Dan dia nggak peduli sama, harusnya dulu dia konsisten menolak itu sejak awal. Ini nggak dilakukan, nggak ada. dari tahun berapa? Dibikin tahun berapa? Thresholdnya 2019 kan, tahun berapa? 2017. Ya, lalu aja. Lah iya kan, Ya, urutannya aja lu nggak Loh, tahu. bukan. 2014 nggak ada threshold. Iya. Bagaimana? Enggak, bukan 2017. Iya. Ya kan? Hmm. Pemilu 2019 yang lalu, abang di pihak mana? Baca aja tulisan Ya, saya. jelas. Dan abang nggak ada melawan itu. Di Abang mana? dukung Pak Prabowo kok. Saya Iya enggak, dan abang Ini nggak ada. Enggak. Abang nggak ada pertempuran. Harusnya abang kalau seorang Bentar, saya terangin Bentar, dulu. secara Enggak. kalau abang seorang intelektual, Oke. ya bukan politis ya. Kalau abang intelektual, abang harus konsisten di tengah jalan itu Betul. dan menolak, nggak akan mendukung Prabowo dan nggak ikut pilpres bahwa pilpres 2019 itu ditolak. Saya Tapi makanya abang nggak lakukan itu. satu menit. Ya, Oke. Tapi Abang kan kalau sebagai sekarang intelektual kemudian- tidak lakukan itu. Kalau Jadi- kemudian Nah, sekarang jadi abang akhirnya menolak jadi 20 politisi, nggak apa-apa. bukan intelektual. Nggak Malah ada. jadi tim sukses. Jadi abang bukan intelektual lagi, sudah jadi politisi. Udah, cukup. Udah. Sekarang ya. Sebelum kekacauan intelektual saudara bertambah-tambah, saya terangkan. Dengar aja sekarang. nggak usah lagi ada Karena itu dengar ya, pelan-pelan ya. Saya terangkan pelan-pelan. Sinulingga. Saya tidak pernah mendukung Prabowo. Dengar dulu keterangannya. Saya beroposisi dengan Jokowi, Prabowo beroposisi dengan Jokowi. Kenapa saya mendukung Prabowo? Kenapa Prabowo nggak dukung saya? Dengan demikian Prabowo untung pada saat itu. Jadi Rocky Gerung bukan intelektual, Ya. politisi. Nggak Pemirsa, masalah. Ayo tarung yuk. pemirsa. Saya nikmati kekacauan ini karena dengan cara itu endgame dipercepat. Begini, Pak Rocky ini Bang, dia menganut paradigma kekacauan. Jadi kalau banyak merasa puyeng dan Bang Rocky, ya memang Pak Rocky ahli kekacauan. Pokoknya dia politisi dah. Enggak ahli kekacauan, karena ada... Cukup. Ya. tapi spekulasi lo dipaksakan terus dari tadi. Bang.